Ya, pemirsa, narasumber saya kali ini adalah sosok yang luar biasa keren menurut saya, sangat inspiratif. Jadi ceritanya dia ketika masih menjadi pilot pada saat itu dia mendapatkan penghargaan pahlawan kemanusiaan dari salah satu media internasional. Dan apa yang dia buat? Nah, yang dia buat adalah dia membangun panti asuhan di kawasan Indonesia Timur. Namun yang menarik di sini, dia tidak bergantung atau mereka tidak bergantung pada donatur. Mereka memilih untuk mandiri. Seperti apa perjuangannya, seperti apa kisahnya membangun panti asuhan ini, kita simak di sini di People and Inspiration bersama Budi Suhardi. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Budi. Apa kabar Pak Budi? Puji Tuhan, baik, tambah baik. Iya, Pak Budi. Anyway, selama 7 bulan ini pandemi, ya, sibuk apa sekarang, Pak? Sudah tidak aktif, sudah tidak terbang kan sejak beberapa tahun lalu, 2015 kalau tidak salah. Nah, sekarang lagi sibuk apa ini, Pak? Kira-kira, Pak? Kesibukan tiap hari sama. Apa tuh, Pak? Jadi ngurusin rumah, yes. ngurusin ikan, tanaman. Ya, dan berinteraksi dengan anak-anak. Baik, Pak Budi. Nah, seperti yang kita ketahui, Anda adalah seorang yang tadinya adalah pilot, yang kemudian memutuskan untuk membangun panti asuhan gitu di Nusa Tenggara Timur, ya, Panti Roselin seperti itu. Sampai Anda juga dapat penghargaan dari stasiun TV internasional pada saat itu di sana dan dianggap sebagai heroes-nya di sana. Nah, terus nah ini saya pengen tahu nih, kenapa memilih NTT pada saat itu? Apa yang membuat Anda begitu tergerak untuk membangun panti asuhan di sana? Ya, panti asuhan itu dimulai dengan tanpa rencana, tanpa keinginan, dan tanpa pengetahuan untuk memanage bagaimana sebuah panti asuhan harus dijalankan. Semuanya dimulai dari tahun 99 waktu kami sedang makan malam istimewa, bernostalgia tentang kehidupan kami di Korea Selatan, yang sebelumnya saya bekerja 9 tahun di sana. Kami sambil makan, kami juga merencanakan liburan kami keliling dunia 33 hari, dan kebetulan karena pekerjaan saya, kami sekeluarga boleh naik first class Singapore Airlines kemana saja. Jadi malam yang indah, makan enak, banyak, dan mau rencana liburan keliling dunia. Tetapi pada saat kami makan, melihat tayangan televisi, yang mana televisi biasanya mati. Kalau dimatikan kalau kami bisa makan, tapi hari itu entah bagaimana kami bisa nonton televisi. Ya. Nah, di siaran tersebut kami lihat adanya para pengungsi Timur yang hidup di dalam kondisi seadanya, rumah dari pohon ke pohon pakai tali rafia, kalian tidur dengan kardus-kardus. Sementara kami di Singapura dengan segala kenyamanan, jadi sangat kontras sekali. Berangkat dari rasa bersyukur bahwa kami dalam posisi yang lebih baik, dan berangkat dari rasa kasihan melihat orang-orang yang hidup di penuh keterbatasan, maka kami berdiskusi. Wah, puji Tuhan ya, kita baik sekali. Oh, kasihan sekali mereka ya itu. Oh, kita bersyukur ya. Aduh, kasihan mereka ya. Akhirnya satu saat anak saya, Christian, umur 3,5 tahun waktu itu, dia menanyakan kepada saya, "Daddy, can you do something for them?" Saya kaget, dia pertanyaannya seperti itu, ya, tapi akhirnya itulah yang menjadi pokok diskusi kami malam itu, yang mana jam 11 malam setelah diskusi panjang lebar, kami putuskan kami menunda liburan kami keliling dunia, kami rubah dengan mengunjungi orang-orang yang baru saja kami lihat di siaran televisi tersebut. Nah, tidak terasa ya kami masih di sana, dan tidak terasa sudah 21 tahun kami mengolah sebuah panti asuhan di Kupang itu. Dan kami sangat bersyukur, walaupun dengan saya juga anak, waktu itu kami bisa kami makan dari hasil yang kami tanam sendiri. Jadi kami sangat bersyukur sekali. Tapi tadi ada yang menarik tuh, Bapak bilang bahwa justru yang menarik di panti ini tidak hanya
minta donor, donasi gitu ya, bantuan dari para pendonor seperti itu. Tapi Anda menyatakan bahwa membangun mental mandiri seperti itu di panti asuhan ini. Nah, kita akan membahasnya, Pak Budi, tapi usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami, People and Inspiration akan kembali usai jeda. Iya, pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Pak Budi di sini. Pak Budi, nah seperti tadi yang kita bahas bahwa Anda nih luar biasanya membangun panti asuhan tapi tidak bergantung pada donatur. Seperti itu kan, donatur bangkrut, lantas mau gimana nantinya, seperti itu ya kan. Tapi akhirnya Anda memutuskan untuk membangun semangat mandiri bagi anak-anak di panti asuhan untuk bisa survive. Nah, apa yang dilakukan ini Pak? Ya, dari semula panti asuhan kami dimulai ya dengan niat agar panti asuhan ini bisa menjadi tempat yang mandiri. Mengingat 97-98 Krismon, banyak sekali ribuan ya bahkan panti asuhan atau lembaga sosial yang terpuruk sekali karena donatur-donatur mereka bangkrut juga. Ya, saya tidak mau terjadi lagi sebuah panti asuhan tutup atau menderita karena mereka tidak cukup makan. Nah, dari semula kami di samping dalam panti asuhan kami juga belajar bersama-sama anak-anak untuk bercocok tanam. Sebab kebutuhan pangan adalah sangat penting sekali bagi kami, sehingga contohnya sekarang di masa COVID ini mungkin orang lain ada yang susah, kami seadanya bisa survive. Tidak ada anak yang lapar setiap hari. Jadi kami bisa makan normal dengan hasil yang kami kasih, walaupun saat ini kami tidak makan nasi, tapi kami makan jagung karena masa tanam yang lewat ya itu tidak cukup hujan. Tapi kami puji Tuhan kami dimampukan menanam jagung yang hasilnya cukup. Ya, sekarang mungkin jagung masih cukup persediaan untuk 2 bulan lagi. Ya. Nah, di dalam 2 bulan ini ya sebelumnya juga kita sudah mulai tanam yang lain supaya berkesinambungan. Jadi sangat penting sebuah panti asuhan harus bisa mandiri. Donation, wah terima kasih. Tapi donation harus dianggap sebagai bonus. Jangan dianggap sebagai masukan utama untuk menjalankan sebuah panti asuhan. Walaupun tanah kami di Living Lab, salah satu tanah kami itu 100% batu. Tapi disitulah sekarang kami bisa menghasilkan buah-buahan, sayuran, dan ternak dari situnya. Ya, pertama kali kami permukaannya kami buat sedemikian rupa, meratakan, kami nyewa sebuah ekskavator, ya, meratakan, tanggul datar semua, terus kami batunya kami gali lagi, ternyata tapi sampai 5 meter ya batu terus. Jadi untuk bercocok tanam susah, nggak bisa. Akhirnya kami putuskan kita mau menanam di atasnya. Nah, kita tahu kalau mau menanam itu butuh matahari, air, dan media tanam. Matahari kita kaya di sana. Air kita bisa dapatkan. Ya. Nah, tanah media ini kita harus ciptakan dulu. Ya, untuk percobaan pertama kami membuat media tanam ini selama 4 bulan. Kuncinya adalah mengolah kotoran sapi sampai siap dipakai. Setelah 4 bulan kami campur dengan tanah yang terperangkap di antara batu-batu yang sifatnya alkaline kebetulannya. Kemudian kami campur dengan daun bambu, serbuk gergajian, dan sekam padi. Dengan 32 macam kombinasi, selama 1 tahun kami temukan kombinasi paling bagus. Akhirnya ya sekarang mau nanam apa aja bisa. Gitu. Ini perlu 16 bulan untuk menciptakan media tanamnya itu. Nah, jadi waktu itu kan kita tahu Anda juga mendapatkan penghargaan ya, pahlawan kemanusiaan seperti itu dari sebuah media ternama. Nah, mereka melihat Anda sebagai hero, sebagai pahlawan pada saat itu. Tapi begitu naik ke atas panggung, Anda bilang, no, bukan saya pahlawannya. Pahlawannya adalah istri saya. Oh, ini kalau kata anak zaman sekarang nih, unyu banget. Ini luar biasa banget gitu, Pak. Nah, ini kenapa Anda bilang bahwa istri yang jadi pahlawan sebetulnya? Dari 2003, istri saya sudah meninggalkan kehidupan
yang bisa dikatakan enak di Singapura, dan istri saya itu dalam 1 tahun itu mungkin paling tidak 8-9 bulan berada di NTT dengan segala keterbatasannya waktu itu. Rumah kontrakan, membangun panti asuhan dari yang sangat sederhana, jadi dan memanage anak-anak ya dari pagi, siang, sore, malam 24 jam istri saya tidak pernah berhenti. Ya. Kalau saya kan masih terbang satu bulan masih paling tidak 2 minggu saya berada di luar ya. Dan kebetulan ya saya berkati Tuhan, saya terbang itu 1 bulan 2 kali. Ya, karena terbang saya jauh sekali, ya paling jauh di dunia ya, dari Singapura ke New York. Nah, itu sekali jalannya udah kurang lebih 19 jam. Ya, jadi terbang cukup dua kali, pulang balik 1 bulan itu sudah jam terbang udah banyak. Nah, saya mau sebulan 3 kali, tapi perusahaan nggak mau, karena kalau saya terbang 3 kali, overtime saya lebih dari gaji. Jadi cukup 2 kali aja. Nah, akibatnya saya 2 minggu di pekerjaan dan 2 minggu untuk panti asuhan. Tapi yang full time 24/7 istri saya di Kupang. Nah, itu saya dengar Pak ya, Anda dan istri, mungkin Anda ya, bukan istri ya, Anda sempat memutuskan untuk, udahlah, ini berhenti aja semuanya ini panti asuhan kita tutup aja. Saya sempat dengar Anda sempat mau ambil keputusan seperti itu, tapi akhirnya Anda mengurungkan niat itu, Pak Budi. Apa yang membuat Anda membatalkan rencana membubarkan panti asuhan ini? Untuk suatu saat kami pernah, saya suatu saat ingin menutup panti asuhan, ya, tahun 97, yaitu di mana pada saat itu kami baru saja menemukan, bukan menemukan ya, kami diberkati Tuhan, mata air di lahan kami yang gersang. Ya, niatnya cari air, disedot airnya ke atas untuk irigasi, tapi pada saat kami mencari air tersebut, Tuhan berikan kami mata air, sehingga tidak perlu disedot, tidak perlu genset, tidak perlu pompa air. Nah, di situ kami sangat keen, sangat ingin sekali punya lahan yang subur. Nah, pada suatu hari istri saya bersama anak-anak bekerja di lokasi tersebut selama 3 hari. Jadi istrinya tidur di truk, tidur di mobil ya, di tenda. Nah, pada saat istri saya menuju pulang ke arah panti asuhan, di satu daerah melewati di mana ada di sebelah kiri jalan itu ada orang sedang mengadakan pesta kawin atau. Nah, pada saat istri saya lewat, mereka sedang putar musik kencang, sedang berjoget. Nah, di seberang jalan itu ada orang-orang yang tidak dikenal, ya otomatis tidak diundang untuk ikut pesta ya. Tetapi mereka pengen ikut pesta. Terjadilah keributan, sehingga terjadilah lempar-lemparan batu. Nah, kebetulan istri saya pas lewat, cuaca bagus, bulan penuh, jendela dibuka, udara segar sekali. Nah, pada saat istri saya lewat, di tempat mereka lempar-lemparan batu itu, maka mampirlah sebuah batu tajam di hidung istri saya. Ya, istri saya lagi tidur, kaget, apa ini? Terus lihat, kok banyak darah, mimisen. Mungkin karena 3 hari berjemur matahari terus istri saya, jadi mungkin tutuplah hidungnya. Terus tutup hidungnya, loh kok ngalir banyak dari atas. Jadi terus dorong lagi, rupanya waktu dorong lagi, hidung istri saya bisa dorong sampai atas. Tidak mau putus gitu. Nah, istri saya tetap diam saja, tenang, tidak merasa sakit sama sekali. Dia bilang ke supirnya, saya ngantuk, cepat kamu bawa mobilnya pulang. Mobil dipercepat, kemudian mau belok mau ke arah panti asuhan, istri saya bilang, cepat ke rumah sakit, saya tadi kena batu, cepat. Supir baru lihat bahwa sebenarnya teman kami sendiri, baru, wah, buru-buru ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, bisa masuk, tidur di tempat tidur, dokter tidak ada, dokter dipanggil, ya, betul. Pas dokter datang, kalau begini saya nggak bisa, tolong ke rumah sakit satunya. Akhirnya bangun lagi, pergi ke rumah sakit satunya. Di rumah sakit satunya juga dokter tidak siap, tidak ada, ya darah udah basah ya.
kepala kan pusatnya darah ya, itu banyak sekali. Dan tindakan di sini juga dengan peralatan terbatas dan dengan yang si dokter tersebut pada saat itu untuk nusuk di hidung istri saya itu nggak bisa gemeteran terus gini. Akhirnya yang menusukkan jarum justru teman saya yang supir ini. Akhirnya dan tanpa dibius. Dan tapi amazingly istri saya tidak merasakan sakit sama sekali. Dari kena batu dijahit tidak sakit sama sekali. Ya. Nah, terus akhirnya setelah selesai di treatment istri saya dijahit bersihkan, dia telepon saya. Saya 1 jam lagi mau kembali ke Singapura. Saya berada di Los Angeles waktu itu. Dan pada saat akhirnya kami sampai di Kupang, saya tidak bisa mengenali istri saya lagi karena mayoritas hitam, bukan lebam lagi, itu sudah hitam istri saya. Dan disitulah saya bilang, saya putuskan untuk menutup panti asuhan. Karena saya merasa setelah mendengar ceritanya, saya sempat komplain ke Tuhan bahwa kita mencoba yang paling bagus, tapi ini yang saya akan mendapatkan. Jadi saya putuskan, oke, tutup panti asuhannya. Pada saat itulah istri saya bilang, jangan Pak, puji Tuhan, batunya kena saya. Ya, kalau kena orang lain mungkin dia tidak ada pengobatan mati. Kita kan punya first class insurance. Nanti plasma bisa dibetulkan juga bisa Pak. Jadi jangan ditutup. Jadi panti asuhan masih ada, itu karena istri saya. Ini luar biasa sih Pak, keren banget ya. Jadi karena istri Anda di tengah kondisinya seperti itu, mukanya udah, tapi memutuskan untuk jangan ditutup dan memilih untuk tetap melanjutkan. Nah ini sih benar sih, ini alasan yang paling tepat bahwa istri Anda yang the real hero menurut saya. Luar biasa. Baik, ini luar biasa, keren banget Pak. Pak, kita mau ngobrol lagi bersama dengan Pak Budi Soehardi di sini, tapi usai jeda tetaplah di People and Inspiration, pemirsa, kami segera kembali. Kembali lagi di People and Inspiration, pemirsa, dan masih bersama dengan Pak Budi Soehardi, Captain Budi. Ya, Pak Budi, ini kalau mau flashback sedikit ya Pak ya, mungkin bisa diceritakan tentang latar belakang pendidikan Anda, latar belakang Anda dan juga karir Anda sejauh ini sampai akhirnya sekarang memilih untuk membesarkan panti asuhan, beternak dan bertani bersama dengan anak-anak. Seperti apa Pak? Saya lahir dan sampai SMA di Jogja. Ayah saya seorang pengajar, dosen di UGM dan salah satu pendiri IKIP Negeri yang sekarang namanya Universitas Yogyakarta. Ibu saya juga seorang pengajar. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA, saya sekolah di sekolahan Bobkri namanya. Bobkri singkatan dari Badan Usaha Pendidikan Kristen Republik Indonesia. Setelah lulus SMA, saya sempat kuliah di Sarana Dharma selama 1 bulan 3 hari. Karena setelah itu saya karena diterima oleh Garuda Indonesia sebagai cadet pilot, kami disuruh ke Jakarta, di training, dan akhirnya kami dikirim ke Australia. Jadi saya sempat kuliah 1 tahun 3 bulan saja di Sarana Dharma. Gitu. Nah, setelah selesai training pendidikan penerbang di Australia, di Sydney, saya bergabung dengan Garuda, di training lagi, dan kami mulai berkarya dengan terbang Fokker 28. Terus ya sebagai penerbang, saya 89 akhir, saya pindah ke Korean Airlines. Ya. Setelah Korean Airlines sampai 98 Juni, saya pindah ke Singapore Airlines. Ya, terus dari Singapore Airlines kami ditugaskan ke Scoot sebentar. Ya. Dan 2015 saya putuskan ya cukuplah disuapin Tuhan selama 40 tahun. Ya, it's time to give back fully. Ya. Jadi jangan sebagian, jadi jangan sisa waktu. Jadi kalau untuk Tuhan diusahakan full time. Contoh tersebut bagi saya adalah ayah dan ibu saya. Ayah saya sempat menikahnya terlambat sekali karena sebelum nikah, ayah saya membantu saudara-saudaranya dan anaknya, saudara-saudaranya untuk bersekolah dengan baik. Gitu. Ya, tapi puji Tuhan, saya dan saudara kandung ya bisa hidup normal ya, walaupun sempat cukup berat karena ayah saya meninggal waktu saya masih 9 tahun.
Nah, tetapi dengan didikan ayah saya, terutama selalu berusaha mandiri, maka ya, kami bisa berswasembada dari kecil, kami sudah swasembada dalam hal pangan. Ya, saya hidup di Jogja, tengah kota ya. Kami punya tanah kurang lebih 1.000 meter persegi. Ya, di tanah 1.000 meter persegi itulah kami juga luar biasa. Dari pisang sepanjang tahun tidak pernah habis, selalu ada. Sawo sepanjang tahun tidak pernah habis. Ya, sawo itu luar biasa. Semakin banyak diambil buahnya, semakin berbuah. Ini ada buah-buahan lainnya, ada nangka, avokado, itu, musiman, ya, mangga, itu apa. Tapi yang jelas, kami walaupun sering makan 1 hari sekali nasi, kadang-kadang nasi dibagi jadi bubur 3 kali sehari, tetapi kami tidak pernah kekurangan nutrisi, sebab kami makan buah-buahan, pepaya. Pepaya itu kan makan 1 anak 1 buah, bukan 1 buah dipotong-potong, karena hasil kami selalu bagus. Gitu. Jadi memang kalau dibilang sosok yang paling mempengaruhi Anda untuk menjadi apa namanya, untuk membantu sesama, ya, atau bahasanya jadi apa ya, yang jadi inspirasi yang menginspirasi Anda, yaitu adalah ayah Anda sendiri. Jadi memang ini memang sudah ditanamkan di keluarga sejak masih kecil seperti itu ya Pak ya. Wow, ini keren banget sih kalau ngobrol sama Pak Budi ya dari tadi. Nggak nyangka udah lumayan lama, tapi inspirasinya sangat luar biasa. Tadi juga cerita tentang istrinya, itu keren banget sih Pak. Itu saya sampai terharu banget, aduh ya ampun. Oke, terima kasih banyak Pak Budi sudah menginspirasi kita di People and Inspiration. Sukses terus dengan apa yang dikerjakan hari-hari ini, dan semoga bisa menginspirasi orang lain lebih lagi. Terima kasih banyak Pak. Salam buat istri dan anak-anak dan juga anak-anak di panti asuhan. Oke, pemirsa, demikian tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Budi Suhardi. Jadi luar biasa tadi dia sampaikan bahwa jangan menyerah sampai di situ aja. Tetap lakukan sesuatu, jangan berhenti sampai Anda bisa menemukannya. Dan tentunya semua didasari dengan satu hal, yaitu tujuan baik untuk semua orang. Dan sampai di sini, People and Inspiration. Saya Rolando Sambuaga undur diri. Sampai jumpa.